Balik lagi sama aku Ayunda. Hari ini aku mau jalan-jalan nih ke salah satu museum yang hits banget di kota Kudus. Nah, biar kalian gak penasaran, ikutin aku terus ya. Nah guys, jadi karena rumahku itu di Gabus, di Kota Pati, jaraknya itu lumayan deket sama kota Kudus. Jadi kita OTW-nya pakai motor aja. Jangan lupa pakai helm sama pakai masker biar tetap safety. Nah teman-teman, ini aku OTW-nya lewat Desa Tanjang biar cepet sampainya di Jalan Raya Pati Kudus. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki Jalan Pantura Pati Kudus. Nah ketika kalian sudah memasuki Jalan Pantura Pati Kudus, kalian akan melewati PT 2 Kelinci, perusahaan kacang terpopuler Kabupaten Pati. Dan gak terasa kita udah sampai di gapura perbatasan antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. Nah teman-teman, baru masuk ke Kabupaten Kudus saja, baliho museum ini sudah terlihat. Itu artinya memang museum ini menjadi ikonik banget di Kabupaten Kudus teman-teman. Nah sekarang kita udah sampai di pusat kota Kudus dan sebentar lagi kita sudah sampai di museumnya. Nah oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Museum Jenang Mubarok Kudus. Museum ini terletak di Jalan Sunan Muria nomor 33 Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Nah di Museum Jenang ini banyak sekali jenis jenang, tapi yang paling populer itu adalah jenang dari merek Mubarok teman-teman. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke museumnya yuk. Nah oke, sekarang kita begitu masuk, di lantai pertama ini adalah gerai dari Mubarok Food-nya nih teman-teman. Jadi museumnya itu ada di lantai 2. Nah sekarang kita fokus ke inti museumnya dulu ya. Nanti kita akan jajan beli oleh-oleh di sini. Yuk. Nah sebelum kalian masuk ke museumnya, kalian harus beli tiket dulu. Satu orangnya hanya 15.000. Nah teman-teman, begitu naik ke lantai 2 ini, kita disambut oleh bangunan interior yang sangat klasik dan memikat sekali para pengunjung. Di sini kita langsung disambut oleh papan kayu yang berisi informasi mengenai asal-usul Jenang Kudus. Disinilah kita tahu bahwa entitas Jenang Kudus itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah teman-teman, di museum ini juga bukan hanya perihal jenang saja loh, tetapi di sini kita juga menggambarkan kota Kudus zaman dahulu pada umumnya. Dimulai dari pagar batu merah ini yang terbuat dari batu merah, dan kemudian di tengahnya ada replika Menara Kudus dengan tinggi sekitar 6 meter. Nah di dalamnya sana juga ada Kampung Kudus, gambaran Kampung Kudus dan Menara Kudus pada umumnya. Mari kita lihat di dalamnya ada apa saja. Nah oke teman-teman, di sini ada foto generasi ke generasi pembuat jenang pada zaman dahulu. Ini bermanfaat untuk kita sebagai wawasan atau pengetahuan agar kita mengetahui sejarah generasi dari generasi pembuatan jenang Kudus. Nah kemudian di sini ada alat untuk membuat jenang. Di sini ada alat peras kepala, peras kelapa. Terus kemudian di sini ada replika orang anak kecil yang sedang mengaduk jenang. Sunan Kudus menyatakan bahwa anak ini sudah meninggal, tapi Syekh Jangkung mengatakan bahwa anak ini tidak meninggal, tapi hanya mati suri. Dari situlah
Syekh Jalangkung meminta para ibu-ibu untuk membuat jenang agar bisa membangunkan anak tersebut. Dari situlah Sunan Kudus membuat semboyan untuk kota Kudus. Sok nek ana rejaning jaman wong Kaliputu uripe saka jenang. Nah, di sini ada alat-alat yang lebih lengkapnya. Di sini ada alat susuk, alu, penumbuk tembok untuk tempat jenang. Terus kemudian di sini ada lumpang atau yang untuk mendeplok jenang. Kemudian di sini ada mesin parut kelapa. Nah, teman-teman, di sini juga ada replika bahan baku jenang. Yang pertama ada kelapa, kemudian ada ketan, kemudian ada gula merah atau gula Jawa, dan ini adalah jenang yang sudah jadi. Nah, di sini juga ada foto figura keluarga Bapak Haji As-Sohib Mabruri, yaitu generasi kedua pembuat jenang Kudus. Nah, ini adalah replika mesin-mesin pembuat jenang di kala modern ini, yaitu di generasi ketiga. Yang pertama di sini ada mesin inkjet printing, kemudian ada mesin oven, dan kemudian ada mesin mixer pengolahan jenang. Nah, disinilah alat-alat sudah mulai modern dan sudah mulai canggih, tidak seperti zaman dahulu lagi. Nah, mari kita lihat bagian lain di dalam sana. Oke teman-teman, di pertama ini kita masuk di diorama Pasar Bubar Menara Kudus. Disinilah tempat jenang Kudus dipasarkan pertama kali dari tangan ke tangan. Nah, bagi kalian yang capek muter-muter keliling-keliling di museum ini, kalian juga bisa istirahat bersama dengan kerabat-kerabat kalian di sini sambil menikmati jenang Kudus. Nah, teman-teman, disinilah kita memasuki area Kudus Tempo Dulu. Nah, oke teman-teman, disinilah ada rumah adat Kudus, yaitu rumah joglo yang bangunannya ini sangat klasik sekali. Lihat nih, ada banyak sekali ukiran-ukiran Jawanya, dan ukiran-ukiran kayu ini tentunya pada zaman dahulu itu sangat mahal ya teman-teman kalau untuk sekarang. Nah, mari kita masuk ke rumah adat Kudus. Nah, ini dia bangunannya sangat klasik. Kemudian ini ada tempat duduknya. Kemudian ini ada ruangan untuk masuk. Silakan kita masuk. Di sini ada namanya, yaitu Joglo Pencu Omah Adat Kudus, beserta ada kaligrafi juga di sini. Nah, tentunya rumah adat ini itu juga mempunyai sejarah khusus loh. Mari kita lihat figura yang berisikan tentang sejarah Omah Pencu ini. Nah, disinilah spesifik tentang mengenai Joglo Pencu Rumah Adat Kudus ini, teman-teman. Di sini ada ciri khas, tata ruang, filosofi, dan jenis gentengnya. Nah, mari kita lihat lagi ada apa lagi di sini. Nah, teman-teman, di sini ada foto berjejeran Bupati Kudus dari masa ke masa. Jadi, setiap periode bupati itu diabadikan di pamflet ini, teman-teman. Kemudian di sini ada koleksi motor lagi. Ini seperti koleksi motor sekarang. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Coba kita lihat. Nah, di sini juga ada mainan tradisional anak-anak Kudus pada tempo dulu. Ini ada seperti ini ketapel, kemudian seperti yoyo tapi dari kayu, terbuat dari kayu. Di sini ada gangsing yang sekarang itu sudah modern sekali. Dulu itu masih menggunakan kayu dan tali seperti ini ya, teman-teman.
Kemudian di sini ada cetokan bedilan atau tembak-tembakan. Dan yang terakhir ada congklak atau dakon. Dakonnya dulu masih menggunakan kayu seperti ini ya. Nah, kemudian di atasnya sini juga ada foto-foto kota Kudus pada zaman dahulu, mulai dari gerbang makam Sunan Kudus, kemudian ada stasiun kereta api Kudus pada zaman dahulu, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada perabotan rumah tangga orang-orang Kudus pada zaman dahulu, teman-teman. Mari kita lihat, di sini ada siwur. Siwur itu sekarang adalah gayung. Kemudian ada parut untuk memarut, biasanya memarut kelapa. Kemudian ada cowek atau cobek. Kemudian ada kendi atau sekarang itu modernnya adalah teko. Dan kemudian ada entong. Entong itu seperti centong nasi itu ya teman-teman. Dan ada wakul. Kemudian ada ceting. Dan piringnya kita bisa lihat di atasnya masih dialasi dengan daun jati ya teman-teman. Kemudian di sini ada cangkir atau cawannya, masih sangat klasik sekali, dan rantangnya masih menggunakan rotan seperti ini ya, tidak seperti sekarang sudah menggunakan plastik atau atom. Nah, selanjutnya ada irus. Irus itu seperti yang untuk mengambil sayur. Kemudian ada sotel, kalau sekarang itu adalah spatula. Dan kemudian ada siwur lagi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa museum ini adalah museum jenang pertama kali yang diresmikan di Indonesia. Ini adalah salah satu bukti piagam penghargaan terhadap museum ini. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki Gus Jigang Building atau ruang Gus Jigang. Disinilah bangunan-bangunan itu sudah terasa tidak pada zaman dahulu lagi, tapi pada zaman sekarang. Bangunannya sudah modern dan interiornya juga sudah sangat cantik sekali. Mari kita lihat ke dalam. Nah, teman-teman, kita disambut dengan interior yang sangat mewah sekali di sini. Ada pohon yang berbentuk Al-Ikhlas yang dihiasi dengan tulisan-tulisan Arab. Kemudian di sini juga ada karya-karya Gus Jigang seperti ini, puisi yang menggambarkan tentang Gus Jigang ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada banyak sekali tokoh-tokoh ulama Islamiyah yang sangat berpengaruh di dalam Islam. Nah, teman-teman, ini adalah ruang trilogi ukhuwah. Mari kita masuk ke dalam, kita lihat di sana ada apa aja. Nah, di sini ada banyak sekali sejarah-sejarah Indonesia. Dan ada semboyan juga untuk membangun generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Nah, di tengah-tengah di sini ada simbol dari ukhuwah watoniyah. Kemudian di sana ada foto-foto Presiden Republik Indonesia dari pertama kali masa Insinyur Soekarno hingga sekarang, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Nah, intinya ruangan ini itu adalah ruangan yang digunakan untuk menyatukan antara NKRI dengan agama Islam yang biasanya itu disebut dengan itu tadi, yaitu trilogi ukhuwah. Di sini juga ada berjajaran figura-figura foto pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU dari masa ke masa. Nah, teman-teman, di sini juga ada figura penggambaran tari Gus Jigang, yaitu tari yang berasal dari kota Kudus pada zaman dahulu. Tari ini mengajarkan masyarakat Kudus agar hidup secara seimbang antara duniawi dan akhirat. Nah, teman-teman, di sini juga disediakan spot foto pakaian adat dari kota Kudus nih. Nah, kalian bisa langsung foto-foto di sini, tuh sudah disediakan. Kalian bisa foto-foto di spot foto ini, teman-teman.
Nah teman-teman, selain pembuatan jenang, di sini juga digambarkan pembuatan batik khas Kudus. Nah di sini ada contoh batik yang sudah dicanting dari kota Kudus. Nah kemudian disinilah nih ada sejarah pembuatan kretek atau rokok yang menjadi ikonik sekali di kota Kudus. Di sini ada perabotan ukiran kayu yang untuk membuat ukiran kayu di kota Kudus ini teman-teman. Disinilah kerajinan-kerajinan kayu dibuat yang menggambarkan khas sekali, dan ini adalah contoh bangunan ukiran kayu hasil karya masyarakat Kudus sendiri teman-teman. Nah kemudian di sini ada rebana atau yang sekarang disebut dengan hadroh, yaitu salah satu alat musik tradisional yang sangat melekat sekali dengan agama Islam, dan ini juga salah satu alat musik yang sangat digemari di kota Kudus ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada rumah omah kapal juga, yaitu rumah penemuan dari salah satu warga Kudus, yaitu Bapak Haji Muzahid dan Ibu Haji Rihanah, yang digunakan untuk mengenang perjalanan beliau ke Tanah Suci Mekah, karena pada saat itu belum ada pesawat, jadi menggunakan kapal laut. Mari kita lihat di omah kapal ini di dalamnya seperti apa teman-teman. Nah, omah kapal ini memiliki arsitektur modern dengan sedikit pengaruh gaya Stremlin modern. Nah, di sebelah omah kapal ini juga terdapat omah kembar kepunyaan Niti Semito, yaitu Raja Kretek dari kota Kudus. Omah ini terletak di Jalan Sunan Kudus di pinggiran Kali Gelis yang terpisah di sebelah barat dan timur sungai. Kedua bangunan itu hampir mirip sehingga orang menyebutnya omah kembar. Nah teman-teman, di sini juga ada gerai menjual batik-batik daerah, batik tulis, kemudian juga ada seni kerajinan lainnya. Mari kita lihat. Nah di sini tempatnya di outdoor seperti ini ya, semi outdoor. Kemudian di sana juga ada tempat duduk, kalian bisa menikmati pemandangan jalan raya di luar museum ini. Dan kemudian di sini juga dipajang banyak sekali kerajinan-kerajinan dan batik-batik tulis yang sangat cantik sekali. Nah oke teman-teman, sesuai janji aku di awal video tadi, kalau aku akan beli oleh-oleh dari gerai Mubarak Food ini. Nah ini aku lagi pilih-pilih jajanannya. Bingung banget guys, di sini tuh makanannya banyak banget, bukan hanya jenang aja, tapi juga ada coklat yang divariasi dengan jenang, makanan kering, minuman dingin, bahkan ada bandeng presto juga loh teman-teman. Pokoknya banyak banget pilihan makanan dan snack-snack di sini. Setelah lama pilih-pilih, akhirnya selesai juga dan aku langsung bayar ke kasir. Di sini itu kasirnya bukan hanya satu, jadi kalian gak perlu takut antri ya. Oke teman-teman, jadi karena ini cuacanya udah mendung banget dan ini juga udah siang, terus tadi kita udah muter-muter museum sampai capek, jadi aku sama sepupuku mau pulang dulu guys. Makasih udah nonton vlogku dan sampai jumpa lagi di vlog-vlogku selanjutnya. Ikutin aku terus, jangan sampai kalian ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dadah, see you.